Shalom kasih Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita harus tetap semangat. Saya berdoa dan berharap apapun rintangannya, iman, pengharapan saudara dan kita semua pada Tuhan tidak akan goyah. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman yang disampaikan untuk kita dapat menembus penghalang yang merintangi pertumbuhan iman dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami pada hari ini, di mana kami kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan lewat renungan hari ini menguatkan iman percaya kami, Tuhan, sehingga kami mampu menghadapi apapun yang Tuhan sedang proses dalam kehidupan kami. Mungkin itu merupakan penghalang-penghalang iman kami, tapi kami tidak goyah, karena kami tahu bahwa Tuhan yang selalu akan memberikan jalan keluar dan kemenangan dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema penghalang pertumbuhan. Terdapat dalam Efesus 4 ayat 22, demikian firman Tuhan. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Menjadi Kristen bukan sekedar memiliki sebuah agama, sebab kekristenan merupakan perubahan hidup. Ketika menjadi Kristen, kehidupan kita akan diubahkan Tuhan dari manusia lama yang penuh dengan dosa menjadi manusia baru. Apabila hidup kekristenan kita diumpamakan seperti tumbuhan, ketika benih baru ditanam, benih tersebut akan mengalami proses pertumbuhan. Demikian juga dengan benih iman kita. Ketika kita menerima benih kebenaran dari Yesus Kristus dalam hati kita, sudah selayaknya mengalami pertumbuhan. Benih kebenaran yang tertanam dalam hati akan terus berproses sampai terjadi pertumbuhan. Pertanyaannya adalah, ketika benih kebenaran sedang berproses di hati kita, apakah benih kebenaran itu bertumbuh atau tidak? Mungkin benih kebenaran dalam hati kita tidak ada perkembangan, masih tetap saja sebagai benih karena hatinya keras, sepertinya benih tertanam di batu. Mungkin saat ini benih kebenaran dalam hati kita mengalami stagnan atau diam di tempat, yaitu tidak mundur juga tidak maju. Bagaimana kita menjadi pribadi yang bermakna? Apa yang terjadi? Hal itu dikarenakan kita gagal mengenali hambatan-hambatan yang menjadi pertumbuhan rohani kita. Kebanyakan orang mengalami kegagalan karena kerohanian mereka dihalangi dengan persoalan-persoalan yang melingkupi hidup keimanan mereka, sehingga mata rohaninya tidak dapat melihat dengan jelas. Dalam 2 Korintus 4 ayat 4, orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ilah zaman ini menunjukkan pada setan yang memiliki pengaruh yang besar terhadap impian, pendapat, tujuan, harapan, dan pandangan kebanyakan orang. Banyak anak Tuhan mengalami kegagalan di setiap pergumulan hidupnya. Hidupnya diwarnai frustasi yang berkepanjangan dan kekecewaan yang mendalam, sehingga mereka menyerah begitu saja di tengah perjalanan imannya. Mereka memiliki cara berpikir yang salah, sehingga iman mereka tidak teguh dan mudah goyah. Ketika mengidap penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau sesuatu yang ia doakan sudah sekian lama ternyata belum juga beroleh jawaban dari Tuhan, mereka berpikir Tuhanlah penyebab semua itu. Mereka beranggapan sepertinya Tuhan tidak peduli dan membiarkan anak-anaknya dalam penderitaan dan masalah. Penghalangnya bukanlah Tuhan, melainkan hidup kita. Mungkin ada hidup masa lalu kita yang belum beres. Dalam Yeremia 5 ayat 25 mengatakan, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Kekasih Kristus, penting sekali untuk kita merawat benih kebenaran dalam hati kita. Hati sebagai media bertumbuhnya benih firman Tuhan. Maka hati kita perlu dibersihkan dari kehidupan-kehidupan masa lalu yang kelam. Trauma-trauma yang menghalangi pertumbuhan rohani harus dibersihkan.
Hati kita harus senantiasa dibajak oleh firman Tuhan melalui pembacaan firman dan mendengarkan renungan setiap hari. Dengan demikian, hati kita dibuat gembur sehingga menghasilkan tindakan-tindakan dalam menerapkan firman Tuhan di kehidupan sehari-hari kita. Mengapa kekasih Kristus harus membersihkan penghalang benih kebenaran dalam hati kita? Karena kita ingin mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Dengan bertumbuh dan berbuah berarti kekasih Kristus menunjukkan kehidupan rohaninya yang hidup. Dengan bertumbuh dan berbuah berarti kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan. Tercatat dalam Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 14. Dengan bertumbuh dan berbuah, kita dapat terhindar dari kemurtatan. Tercatat dalam Ibrani 6. Dengan bertumbuh dan berbuah, kekasih Kristus memuliakan Tuhan. Tercatat dalam Yohanes 15 ayat 8. Kasih Kristus, agar hidup kekristenan kita bermakna, kita harus bertumbuh dan menghasilkan buah, sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Mari, jangan biarkan hidup masa lalu menghalangi lajunya pertumbuhan iman pada Tuhan. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat renungan hari ini, di mana Engkau mengajak kepada kami agar kami mampu memberantas penghalang-penghalang yang membuat iman kami bertumbuh. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa mengetahui apakah hati kami penuh dengan kehidupan masa lalu yang sehingga menjadi penghalangnya iman percaya kami di dalam Engkau. Bahkan sulit untuk kami bertumbuh dan mengalami buah-buah yang manis yang menyukakan Engkau Tuhan. Pimpin kami untuk kami dapat menggemburkan hati kami sehingga benih firman yang disampaikan menjadi satu benih yang bertumbuh baik dan menghasilkan buah. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain renungan ini agar bisa menjadi berkat. Juga jangan lupa like dan subscribe.